Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Tanah dengan NIM C1051221068. Ini adalah tugas video bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Nugra Irianta Dina Surya BSBA MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan membahas materi tentang simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Meskipun terkadang tenses ini membuat kita bingung karena tidak dapat memahaminya dengan baik, tapi tenses adalah basic grammar yang perlu kita kuasai untuk bisa mencapai level kemahiran dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebagai bahasa internasional, memahami tenses dapat membantu kita agar lebih lancar saat berbicara bahasa Inggris, apalagi kalau berkomunikasi dengan native speaker. Selain itu, dengan memahami tenses, kita akan lebih terbantu untuk membuat sebuah paragraf atau memahami teks bahasa Inggris dengan cepat. Baiklah, saya akan menyampaikan apa perbedaan simple, continuous, perfect, dan perfect continuous pada tenses, serta bagaimana contoh kalimatnya. Seperti yang kita ketahui, ada 4 dasar tenses, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Penjelasan 4 bentuk dasar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang simple. Simple artinya sederhana atau semata-mata mengikuti 4 bentuk umum tadi. Ada 4 jenis simple. Yang pertama, present simple dengan pola subject ditambah verb yang pertama. Contohnya, Andy works every day. Untuk yang kedua, itu ada past simple dengan pola subject ditambah verb kedua. Contoh, Andy worked in Bali yesterday. Untuk yang ketiga, ada yang namanya future simple dengan pola subject ditambah will ditambah verb 1 atau subject ditambah shall ditambah verb 1. Dengan contoh, Andy will work in Bali next month. Untuk yang keempat, ada past future simple dengan pola subject ditambah would tambah verb 1 dan subject ditambah should ditambah verb 1. Contoh, last year Andy said that he would work in Bali last month. Kita bisa menggabungkan present simple dan present future menggunakan time clause seperti as soon, as, when, after, before, dan lain sebagainya. Dengan aturan setelah time clause harus diikuti present simple. Contoh, I will telepon. Simple future, as soon as I arrive. Baiklah, kita akan melanjutkan tenses yang kedua, yaitu continuous. Continuous artinya sedang berlangsung atau saat ini. Pola dasarnya adalah subject ditambah to be ditambah verb dan ditambah ing. Ada 4 jenis continuous, semuanya berpola s tambah to be tambah verb ing. Tetapi to be hanya mengikuti bentuk umum. 4 jenis tersebut antara lain, yang pertama, present continuous, yaitu menggunakan to be bentuk present adalah is, I'm, are.
Contoh, Andy is working now. Yang kedua, past continuous, yaitu menggunakan to be bentuk past, yakni was, were. Contoh, Andy was working at 2 p.m. yesterday. Untuk yang ketiga, future continuous, menggunakan will ditambah to be bentuk future, yakni be. Contoh, Andy will be working at 2 p.m. tomorrow. Untuk yang keempat, itu ada namanya past future continuous, yaitu menggunakan would plus to be bentuk past future, yakni be. Contohnya, Andy would be working at 2 p.m. yesterday. Baik, untuk tenses yang ketiga, di sini kita ada yang namanya perfect. Perfect artinya telah terjadi, selesai, atau sempurna, dan masih ada hubungannya dengan salah satu waktu pada bentuk umum. Pola dasarnya adalah subjek ditambah verb atau has ditambah verb ketiga. Ada 4 jenis perfect. Semuanya dibentuk dengan cara mengubah verb atau has pada subjek ditambah verb atau has ditambah verb ketiga agar sesuai dengan bentuk umum. 4 jenis perfect tersebut adalah sebagai berikut. Mari kita simak bersama dan mempelajarinya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang present perfect yang menggunakan verb atau has bentuk present sehingga polanya adalah subjek ditambah verb atau has ditambah verb ketiga. Contohnya, Andy has worked for 3 years. Untuk yang kedua, ada past perfect, mengubah verb atau has ke bentuk past sehingga polanya adalah subjek ditambah had ditambah verb ketiga. Contohnya, Andy had worked before I met him in 2009. Untuk yang ketiga, ada yang namanya future perfect, mengubah verb atau has ke bentuk future sehingga polanya adalah subjek ditambah will ditambah verb ditambah verb ketiga. Contoh, next year Andy will have worked for 4 years. Untuk yang keempat, ada past future perfect, yakni mengubah verb atau has ke bentuk past future sehingga polanya adalah subjek ditambah word ditambah verb ditambah verb 3. Verb di sini tidak diganti had karena di depannya ada would. Contohnya, Andy would have worked by the end of the last month. Kita akan melanjut ke tenses yang keempat, yaitu perfect continuous. Perfect continuous artinya telah terjadi sejak tadi dan masih terjadi di salah satu dari keempat bentuk umum. Pola dasarnya adalah subjek ditambah verb atau has ditambah been dan ditambah verb ing. Setelah verb atau has harus dibentuk ketiga karena itu to be yang dipakai pada pola tersebut adalah
to be bentuk ketiga yaitu been. Ingat ya, to be bentuk ketiga. Ada 4 jenis perfect continuous. Semuanya dibentuk dengan cara mengubah have atau has ke masing-masing bentuk umum. 4 jenis tersebut yaitu, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, ada present perfect continuous dengan pola subjek ditambah have atau has ditambah been dan ditambah verb ing. Contoh, Andy has been working since 2009. Untuk yang kedua, ada yang namanya past perfect continuous, yaitu dengan pola subjek ditambah had ditambah been dan ditambah verb ing. Contohnya, Andy had been working for 3 years before I met him. Untuk yang ketiga, ada yang namanya future perfect continuous. Polanya subjek ditambah will ditambah have ditambah been dan ditambah verb ing. Dengan contoh, I will have been washing 3 hours again. Direncanakan 3 jam lagi baru saja selesai. Untuk yang keempat, past future perfect continuous dengan pola subjek ditambah would ditambah have ditambah been dan ditambah verb ing. Contohnya, he would have been finishing by last week. Dia akan sudah menyelesaikannya minggu lalu. Dan selesai sudahlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita juga di sini sama-sama belajar. Jadi untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar agar bisa memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh dosen. Untuk Bapak Nugra Irianta Denasria, saya berterima kasih karena sudah membimbing kami dalam makul bahasa Inggris selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada kami untuk selalu belajar bahasa Inggris agar kami bisa menjadi orang sukses untuk kedepannya. Dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Haryanto undur diri dan terima kasih untuk segala kekurangan yang telah saya sampaikan pada video ini.